siang hari ini. Senang sekali ya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Mudah-mudahan Anda semua sehat ya. Saat ini di rumah ya, nggak ikut ngerobohin pagar kantor orang ya, nggak ikut ngerobohin yang lain, semuanya di rumah saja ya, kita belajar aja di rumah ya. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan kedua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda dari rumah ya saat ini untuk mengikuti mata kuliah komunikasi publik. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, ini adalah seni yang paling indah. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang salah satu komponen dari komunikasi publik yang utamanya. Sebelum ya, seperti yang sudah saya informasikan di pertemuan sebelumnya, sebelum Anda bicara dengan orang lain, apalagi ke publik, kita bicara dulu dengan diri kita. Nah, kita kenal dulu dengan diri kita sebagai integral part atau bagian komponen yang paling penting dari komunikasi gitu. Jadi sebelum kita bisa belajar komunikasi, kita tahu dulu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ya, baik ya. Beberapa sudah makan siang, beberapa belum, beberapa juga ada yang puasa ya. Mudah-mudahan nggak pingsan yang belum makan siang, karena hari ini kita akan belajar dengan sangat hebat. Sudah siap ini ya? Hari ini kita belajar. Ya, kelompok penyaji juga sudah mengumpulkan ya, walaupun terlambat. Saya harap ke depan kelompok penyaji tidak ada yang terlambat lagi ya. Maksudnya satu hari sebelum itu kalau kelasnya jam 2 ya, jam 2 hari sebelumnya, bukan jam 11 malam di hari berikutnya, hanya 8 jam sebelum pertemuan ya. Saya harap ini bisa menjadi concern kita bersama teman-teman. Oke. Baik, sebelum kita ke kelompok penyaji, ya ini siapa saja? Sudah hadir semua belum ini? Michelle dan juga Mario. Sudah, Pak. Ya. Tolong yang hostnya, atau saya bisa bikin co-host, karena beberapa ada suara-suara yang saya harus mute ini kalau yang belum bicara. Sudah semua hadir. Baik, tadi ya kita bahas tentang hari ini tentang diri kita ya. Pertanyaannya, kalian tuh udah kenal belum sih dengan diri kalian? Maksudnya apa ya, kayak udah jejak gitu, udah ajak dengan diri kalian dan udah tahu gitu terhadap diri kalian. Mungkin ke Zaim dulu. Zaim, ya? Belum sepertinya, Pak. Kenapa? Apa yang ini? Coba kamu bisa cerita. Zaim itu kalau satu kata menggambarkan Zaim itu apa? Ganteng, Kamu Pak. kasih saya satu kata. Ganteng, Pak. Ganteng. Oke, itu kita bisa menolak itu ya, teman-teman semuanya. Ya. Oke, Zaim. Kemarin sudah ada yudisium. Ya, so Anda kamu paling senior hari ini di kampus. Jadi kalau sekarang di kampus, kamu kalau jalan ke air mancur stand itu, kamu udah bisa paling angkuh, bisa nyiram-nyiram air mancur itu kepada junior kamu, gitu. Nggak boleh dong, Pak. Ya, oke. Ya, ini kan kata saya, gitu. Terus kamu bilang kamu belum begitu mengenal diri kamu, gitu kan ya, kira-kira. Terus kamu mau ngapain di hidup ini? Apa tujuan kamu hidup, Zaim? Menjadi orang yang Ngomong aja. Ini komunikasi. Jadi orang yang bermanfaat di lingkungan. Kemudian bagi agama, begitu? Gitu ya, Zaim? Ya, bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Yang kamu lakukan sekarang udah mengarah ke sana belum? Ya, kita masih proses belajar gitu, Pak. Iya, tapi kamu berproses. Iya. Oke, baik, terima kasih Zaim. Satu lagi, Aurora. Aurora, ini namanya bagus banget nih. Aurora, panggilannya siapa Aurora? Saya nggak bisa mendengar. Ya. Agak bising. Panggilannya Anggora. Rora. Oke. Rora ya. Saya terdengarnya Anggora gitu ya. Rora ya.
Saya mau nanya nih, simple aja. Apa kabar kamu hari ini? Kenapa? Apa kabar kamu hari ini? Baik, Pak. Baik? Iya. Oke, langsung bisa dijawab ya baik. Saya ganti pertanyaannya. Kamu bahagia nggak sih sekarang? Bahagia, Pak. Gimana? Saya nggak begitu mendengar jelas nih, Rora. Bahagia. Bahagia? Iya. Udah belum, Pak? Masih Gimana, belum. Aurora? Agak-agak ada kayak Suaranya udah noise-nya belum. gitu. Saya nggak begitu dengar. Teman-teman juga bisa jelas dengar orang nggak? Kurang, Pak. Kurang ya? Oke. Sedikit putus. Iya, tapi kamu menangkap pertanyaan saya, Rora. Kamu bahagia nggak kalau saya tanya sekarang? Bahagia, Pak. Iya, apa yang membuat kamu bahagia? Karena masih bisa kuliah, masih bisa kumpul sama keluarga, Mhm. masih sehat, itu udah bahagia, Pak. Udah bahagia aja. Oke, makasih Aurora. Ya, terus siapa nih? Anita. Iya, Pak. Anita, kamu zodiaknya apa, Anita? Gemini. Gemini. Oke. Have you ever ya kayak reading your zodiac information dan kamu kadang-kadang merasa it really relate on you, kayak oh Gemini itu saya banget gitu. Pernah nggak kamu ada di momen-momen itu? Pernah. Pernah. Menurut kamu gimana sih, kalau kamu percaya nggak kalau people's character itu can be divided by their birth date atau by their zodiac sign gitu? Nggak percaya sih, Pak. Karena nggak mungkin kan miliaran manusia di bumi ini terbagi menjadi karakternya berdasarkan zodiak aja gitu. Mhm. Jadi kalau misal ketika saya baca terus ada yang cocok nih sama saya, berarti itu kebetulan aja mungkin. Dan Oh gitu. mayoritas yang punya zodiak itu tuh seperti itu gitu. Oke, tapi kadang-kadang kita pernah ya, saya sendiri ya sebagai pribadi kadang-kadang kalau saya baca zodiac information itu, wow, it's so me. I mean like it's really relate on me gitu ya. Misalnya, oh pengeluaran Anda boros, padahal emang tiap hari juga boros gitu misalnya ya. Tapi kadang-kadang kita bisa membaca itu bahwa sebenarnya dunia yang kita tinggali sekarang ini dunia yang sudah lama. Kita tuh belajar dari orang-orang yang sudah mendahului kita, baik dari sisi ilmu ya, baik dari sisi yang lain. Itu kita hanya belajar dan meniru dari mereka. Nah, silakan kelompok penyaji ya. Hari ini kita menggambarkan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya, ada 3 klaster besar ya di dalam berkomunikasi dengan diri sendiri. Apa saja itu ya? Silakan kelompok penyaji. Sebelumnya siapa ini kelompok penyaji yang akan membahas? Saya mau tanya dulu kelompok penyajinya. Siapa? Nah, selain Zaim, saya tahu Zaim kelompok penyaji. Siapa saja Zaim? Ada Siti, ada Muhammad Arif, ada Afan, dan satunya lagi Anissa. Ya sudah, oke, silakan. Nah, silakan langsung presentasi Anda. Kita berikan tepuk tangan dulu buat kelompok penyaji 40 menit ke depan, manfaatkan waktu Anda untuk bisa membahas. Nanti beberapa yang akan saya sela ya, kalau saya akan menyela untuk bisa kita elaborasi bersama ya. Silakan. Kita akan bahas yang penting-penting saja karena durasi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan untuk Pak Reza dan teman-teman semua. Di sini kami akan membahas tentang komunikasi intrapersonal seperti yang disebutkan oleh Zaim tadi. Anggota kami terdiri dari yang bisa dilihat di share screen. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak berdoa atau bicara sendiri di depan cermin, bermonolog? Itu adalah bagian dari komunikasi intrapersonal. Secara singkatnya yang mudah, komunikasi intrapersonal itu komunikasi dengan diri sendiri atau dengan benda mati. Nah, menurut Charles V. Roberts,
beliau mendefinisikan komunikasi intrapersonal sebagai semua penguraian, pemrosesan, penyimpanan, dan pengkodean pesan fisiologis dan psikologis yang muncul di dalam individu pada tingkat sadar dan tidak sadar, kapanpun dan dimanapun mereka berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain untuk tujuan mendefinisikan, mempertahankan, dan atau mengembangkan masalah sosial, psikologis, dan atau diri fisik. Nah, mungkin bisa next. Sebelumnya, kita akan membahas tentang konsep diri. Konsep diri sendiri itu bagaimana image kita atau gambaran dari perasaan dan pikiran kita tentang kekuatan, kelemahan, kemampuan, keterbatasan, inspirasi kita, pandangan kita tentang dunia, yang seperti itu. Nah, konsep diri ini dibangun paling tidak dari 4 sumber. Yang pertama itu... Sebelum lebih jauh, Ica, jadi 3 klaster komunikasi dalam diri itu apa? Yang pertama Anda harus apa? Kalau Anda bicara konsep diri itu kita apa namanya? Yang mengenal diri ini kan yang kedua, klaster kedua ya. Pertama itu apa? Sebelum kenal itu apa dulu? Mengetahui diri sendiri. Ya, atau dalam kata lain kita sebut dengan kesadaran diri. Jadi sadar dulu, kemudian kenal, yang ketiga baru ungkap. Begitu ya? Ya. Oke. Sekarang kita di tahapan sadar dulu sebetulnya. Karena saya udah kasih feedback, harusnya kita bahas sadar dulu sebelum kita kenal gitu ya, Ica ya. Ya, di dalam kesadaran diri tadi ada konsep diri, ya kan? Nah, Ica mau bahas itu kan? Ya, apa itu konsep diri? Nah, apa itu konsep diri dan bagaimana konsep diri ini berasal begitu? Ya, konsep diri itu seperti image kita sendiri, seperti bagaimana kita berpikir, bagaimana kita perasaan dan pikiran kita, bagaimana kita yang seperti bagaimana kita ingin digambarkan oleh orang lain. Image begitu loh, Pak. Menurut saya seperti itu. Konsep diri adalah how you see yourself. Bagaimana Anda melihat diri Anda. Begitu ya. How you think, how you evaluate, how you see, how you analyze yourself. Nah, tadi video pengantar sudah ada sebetulnya. Konsep diri kita ini tuh kalau di dalam dunia komunikasi ya, kalau di dalam dunia misalnya agama kan ada terdiri dari jiwa dan raga, begitu ya. Ada tubuh dan juga ada jiwa. Di dalam komunikasi, diri itu ada 3. Berdasarkan, Rogers bilang diri itu 3. Apa itu, Cak? Real self, ideal self, sama perceived self. Perceived self, ya, jelas. Oke. Itu saja. Apa itu? Real self, perceived self, dan juga ideal self atau your wannabe di dalam dunia komunikasi kita kenal. Silakan. Real self itu bagaimana diri kita yang sebenarnya. Sedangkan ideal self itu kebalikannya dari real self. Jika real self adalah diri kita sebenarnya, ideal self itu bagaimana kita ingin diri kita menjadi sesuatu. Sedangkan perceived self itu bagaimana orang lain menggambarkan diri kita. Bagaimana? Jadi real self itu bicara how you see yourself, ya. Perceived self itu adalah how people see you, dan ideal self is how you wanna be. Ya, impian. Bagaimana kamu mau. Nah, apakah ada kemungkinan perbedaan terhadap ketiga jenis diri itu? Sangat mungkin, Pak. Ya, coba. Contohnya diri sangat saya mungkin. sendiri. Ya, contohnya diri saya sendiri. Orang lain, saya nggak tahu. Saya di sini ditunjuk sebagai perwakilan talk aktif. Orang lain melihat saya seperti itu. Padahal diri saya sendiri melihat diri saya itu, saya tidak talk aktif. Saya pemalu, saya introvert, saya tidak terlalu bisa mengungkapkan diri sendiri. Jadi menurut saya bukan orang yang talk aktif, sedangkan mereka menganggap diri saya ini talk aktif. Bahkan beranggapan yang sebaliknya, ya. Kayak tadi Zaim bilang dia ganteng, satu kata. Tapi bagi Anita, Zaim tuh ganteng banget, gitu. Bagi saya Zaim biasa aja. Boleh nggak perceived self itu? Maksudnya kondisi yang anomali ataupun berbeda seperti itu terjadi.
Oke, paham ya sampai sini tentang diri kita itu ada diri yang orang lain bilang, misalnya bagi saya biasa aja. Bagi Ica mungkin saya luar biasa, mungkin bisa begitu. Luar Ya, biasa. kemudian ada ideal self. Ideal self ini adalah kita itu pengennya seperti apa gitu ya. Pak. Oke, saya nggak ke kelompok penyaji, mungkin ke ini nih, ke Arif. Arif. Iya Pak, saya Arif. penyaji Pak. Arif Oh, kamu penyaji, penyaji ya? Pak. Iya, Oh Pak. ya, oke. Ya, Siti deh, Siti. Siti Siti Nurhaliza. juga penyaji, Pak. Saya Astagfirullah. juga penyaji, Pak. Ya udah. Oke, Juan ya. Juan nggak nih kayaknya ya. Juan dari tampaknya sih nggak siap ditanya, jadi kayaknya bukan kelompok penyaji. Siang Juan. Siang, Pak. Oke, Juan, kamu pernah nggak berkaca? I mean, like, have you ever been in front of the mirror and seeing yourself? Pernah, Pak. Pernah, iya dong. Masa kamu nggak pernah ngaca? Terus pernah nggak sih kamu bertanya gitu, atau melihat di dalam kaca gitu, why should this man gitu? Kenapa laki-laki ini yang harus aku hidupi? Kenapa raga ini yang harus aku jalani kehidupannya? Pernah nggak kamu ada di dalam momen seperti itu? Itu terkait sifat atau bagaimana, Pak? Terserah, saya nanya kamu pernah nggak bertanya tentang diri kamu gitu. Pernah nggak sih kita nanya tentang ini gue ngapain ya, maksudnya ini tubuh gue secara sadar gitu, ini ngapain ya, saya ini siapa sih gitu, ngapain sih saya lahir gitu. Pernah nggak sih kamu bertanya aja tentang itu? Pernah, Pak. Pernah. Oke, apa yang terjadi, Juan? Mungkin kalau dari saya sendiri, kalau bertanya hal seperti itu, seperti mengapa saya lahir di dunia ini gitu. Ya, Untuk tapi apa? kamu pernah nggak membenci Mungkin dirimu? untuk membenci diri Atau nggak sangat suka sering, Pak. dengan beberapa, oh sangat sering. Kenapa? Iya, Pak. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ini cerita aja ya, maksudnya silakan Juan, Anda berbicara tentang diri kita. Gitu. Baik, Pak. Ya. Mungkin ketika saya melihat kelebihan orang lain itu, saya tidak terima dengan diri saya sendiri, Pak. Jadi mungkin ketika mereka, orang lain tersebut, bagaimana saya bilang, sukses gitu, atau mungkin berhasil dalam beberapa sektor, dan ketika saya tidak berhasil, saya merasa kayak saya adalah manusia yang gagal gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sisi baiknya, sebenarnya tidak juga gitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih Juan. Dinda. Pak. Din. Baik, Pak. Pertanyaannya yang mirip Dinda. Kamu pernah nggak sih kayak gitu? Kayak kamu merasa kamu nggak cantik, kamu merasa kamu tuh nggak pede, kamu merasa kayak kenapa ya gue bukan anak Nia Ramadhani? Kenapa ya saya tuh nggak bisa secantik Maria Carey misalnya? Kenapa saya nggak secantik Marion Jola misalnya? Pernah nggak kamu mikir? Pernah berpikir kayak gitu? Pernah. Ya, pokoknya saya tuh sebenarnya itu dari sononya emang kurang pede gitu, Pak. Tapi saya nggak menyesali itu sih, Pak. Kayak cuma kayak gimana ya, mikirnya itu berusaha biar lebih baik gitu, Pak. Gimana ya? Sih saya itu kalau saya tuh kayak kurang cantik, kayak kurang enak dipandang gitu lah, Pak. Tapi tuh saya mikirnya ya udahlah, saya usaha sebisa saya, semampu saya untuk gimana ya, setidaknya itu kalau dilihat sama orang lain itu tuh tidak negatif gitu, Pak, kalau orang lain melihat saya. Iya. Berusaha emang sih.
Oke, terima kasih Dinda ya. Oke, ya sangat manusiawi sekali apa yang disampaikan oleh Juan dan Dinda ya teman-teman. Jadi Anda juga mungkin saya juga sendiri sebagai seorang pribadi pasti pernah gitu loh merasa kayak ada titik di mana kita nggak suka dengan hal yang terjadi di luar harapan ataupun ekspektasi kita. Dan kita selalu berujung pada pertanyaan kenapa gitu kan? Iya kan? Oke, silakan dilanjutkan, Ica. Tadi sudah konsep diri. Nah, konsep konsep diri ini tadi apa, Ca? Penyebabnya itu. Halo? Iya, Pak. Jadi Ya. ada empat faktor yang membangun konsep diri itu sendiri. Yang pertama itu gambaran diri sendiri yang dilihat orang lain. Yang kita dengar seperti itu. Seperti kita mendengar diri kita itu seperti apa yang digambarkan oleh orang lain. Yang kedua itu saat kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain di sekitar kita. Yang ketiga, pembelajaran atau hal-hal yang kita dapat dari kultur atau dari lingkungan sekitar kita. Dan yang keempat itu, bagaimana kita mengevaluasi dan mengartikan pikiran dan tingkah laku kita sendiri. Empat itu adalah hal yang membangun konsep diri kita. Ya, jadi ada konsep diri positif, ada negatif. Emang ada ya orang tuh punya diri negatifnya, sisi negatifnya tuh ada ya, Ca? Ada nggak orang yang konsep dirinya positif terus? Bagaimana ada Pak? Nggak? Macet. Positif terus. Ada nggak? Ya, ada nggak orang yang rasa dia tuh udah positif terus? Nggak ada sisi negatifnya. Mohon maaf Pak, macet-macet. Sudah terdengar? Halo? Halo. Terdengar Mohon belum maaf, ini? Pak, tadi macet-macet. Iya, oke. Nggak apa-apa ya. Kita maklum ini kalau ada kendala sinyal. Sudah, silakan saja dilanjutkan terlebih dahulu, Ica. Kamu sekarang mau bahas udah sadar, terus kamu kenal, gitu ya? Suara saya terdengar Halo? tidak, teman-teman? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Iya, udah, nggak apa-apa. Ini masih Ica yang harus presentasi tentang mengenal diri, atau sudah bisa diambil yang lain? Silakan. Selanjutnya saya, Pak. Nah, ya sudah, silakan. Siapa? Arif, oke. Arif. Mungkin Ica lagi itu, mengenal diri sendiri. Nah, seperti Mr. Limbat, kita tahu kan, walaupun dia nggak pernah berbicara, tapi orang-orang kenal dia, tahu dia siapa, dia terkenal kenapa. Nah, jadi ada 3 metode untuk mengenal diri sendiri, yaitu ada Johari Window, Personality Plus, dan MBTI. Yang pertama, Johari Window diciptakan oleh Joseph Luth dan Harry Ingham pada 1970. Metode ini diklaim paling banyak digunakan, tapi sebenarnya saya aja baru tahu. Di metode ini manusia memiliki 4 bagian, yaitu daerah merah atau open self, daerah kuning blind self, daerah hijau hidden self, dan daerah abu-abu unknown self. Yang pertama open self atau daerah terbuka, berisi tentang informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan, dan sebagainya yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Contohnya itu apa sih? Contohnya itu kayak nama, warna kulit, usia, dan penempatan kita nanti. Kalau yang terakhir nggak ada yang tahu. Intinya, semakin kecil kuadran pertama, semakin buruk komunikasi. Yang daerah blind self atau daerah buta berisi tentang diri kita yang diketahui orang lain, tapi diri kita sendiri nggak tahu. Kayak bakat terpendam. Contohnya tuh kayak ngusap hidung, tidur mendengkur, atau tiba-tiba nggak sadar lagi ngupil gitu. Terus yang ketiga ada unknown self atau daerah gelap. Di sini informasinya tenggelam aja di alam bawah sadar, tapi dapat diketahui melalui berbagai tes proyektif, atau selain itu dengan bercerita dengan orang lain seperti orang tua, sahabat. Itu juga cara efektif untuk mendapatkan gambaran ini. Yang terakhir ada hidden self, daerah tertutup. Namanya aja udah tertutup kan, jadi mengandung semua hal yang rahasia yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri.
baik itu rahasia tentang kita atau rahasia tentang orang lain. Yang sebelah kiri ada personality plus. Di metode ini menganggap manusia dibagi menjadi 4 kepribadian, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Keempat kepribadian tersebut memiliki positif dan negatif. Contohnya, sanguinis memiliki sikap positif, ramah, dan bersahabat. Tetapi negatifnya dia labil dan mudah panik. Kalau koleris, positifnya dia berkemauan keras dan tegas. Tetapi negatifnya dia bersifat dominan dan kelam. Kalau yang melankolis, positifnya dia analitis, perfeksionis, tetapi dia memiliki sikap negatif. Iya, Pak. Ya, Arif, sebelum jauh ke sana, ya. ke personality plus dan MBTI, yang lebih tertarik itu Johari Window. Johari ini kan kamu bilang ini adalah gambar jendela komunikasi, bagaimana orang bisa berkomunikasi, begitu ya? Iya. Ya, Iya, jadi betul, Pak. ada open self, ada hidden self, ada spot, dan juga ada unknown self. Tadi kamu sudah jelaskan. Terus ini bisa berubah nggak kuadran ini? Sifatnya statis atau dia dinamis begitu? Dan bagaimana kamu menggambar perubahannya kalau bisa berubah? Kalau menurut saya itu setiap orang bisa memiliki keempatnya, Pak. Kayak informasi tentang yang terbuka dari diri dia, atau yang dia daerah buta yang dia nggak tahu, dan daerah gelap yang nggak ada yang tahu gitu, Pak. Jadi semua orang memiliki empat-empatnya. Terus apa perubahannya? Coba ini saya bisa share screen. Maria tolong. Ya, lo multiple aja sebenarnya nih. Coba Arif. Iya, Jadi tadi kamu bilang open self, orang tahu kamu tahu, ya kan? Itu akan iya. bisa makin besar didasarkan atau linear dengan semakin dekatnya hubungan ataupun kedekatan seseorang. Jadi kalau kamu makin dekat dengan seseorang, maka open self kamu itu akan makin besar. Karena informasi yang kamu berikan dan orang lain tahu, itu akan menjadi semakin bagian. Dan juga blind spot. Tadi ada blind spot, itu adalah orang tuh tahu tapi kamu nggak ngeh, itu akan makin kecil ya, karena itu akan menjadi open. Karena ketika close relationship, maka orang itu bisa bercerita atau membagikan informasi tersebut. Sehingga kalau komunikasi di awal yang masih baru, maka yang unknown itu ya, orang nggak tahu, kamu nggak tahu, itu makin besar karena tidak kenal sama sekali. Begitu ya? Bagaimana hubungan itu menggambarkan tentang Johari Window, ya. Oke. Nah, kemudian tadi MBTI dengan personality plus, sanguinis dan kawan-kawan, itu tuh apa sih sebenarnya? Perbedaannya, Pak. Enggak, itu tuh apa? Itu tuh adalah ilmu pun sebuah pengetar kepribadian seseorang dengan beberapa validitas pertanyaan, begitu kan? Orang tuh bisa diklaster gitu. Oh, Arif itu adalah apa gitu, ya kan? Sanguinis, koleris misalnya, begitu ya? Iya, betul, Pak. Lalu Iya, saya nggak akan jauh ke sana. MBTI. Kamu pernah ikut MBTI, Arif? Pernah mengambil tes itu? Coba mengambil tes kepribadian itu? pernah, Pak, pas saya diajar sama Ibu Dosko, Bu Nina. Iya. Oke, di pengembangan kepribadian ya? Enggak, dia menjadi dosen pembimbing. Dosen pembimbing di? Dosen itu, Pak, yang di semester 3.
Mungkin maksudnya pembimbing akademik, Pak. Dosen Iya, PA. pembimbing akademik, Pak. Oh, Mohon maaf, Pak. Tadi ya. sinyal Ya, saya makanya saya bingung. Ya, nggak apa-apa. Terus gimana? Kamu percaya nggak dengan hasil itu? Ayo dong, kelompok penyaji. Fokus dong ini. Coba. Jawabannya udah ada di kamu semua. Saya cuma ngantarin pertanyaannya doang. Saya lanjut penjelasannya, Pak. Gimana? Tarif MBTI kamu maksudnya itu cocok dengan... Saya udah nyobanya tahun lalu sih, Pak. Jadi saya lupa. Nggak perlu, Tapi coba MBTI kamu dengan kepribadian kamu ngerasa cocok nggak? saya ingat saya Nggak akan nanya MBTI itu apa, karakternya apa, nggak usah kita pelajari. seingat saya setelah saya mencoba itu lumayan cocok dengan kepribadian saya, Pak. Ya, lumayan cocok. Ada beberapa hal yang nggak cocok gitu ya. Nanti Iya. kita akan jawab itu. Nanti kamu cari tahu apa maksud pertanyaan saya. Gitu, Arif. Dilanjut dulu, teman-teman. Setelah mengenal diri sendiri, gitu ya. Kemudian kita apa? Lanjut slide-nya. Setelah itu kita melakukan pengungkapan diri kepada orang lain. Kita kan sebagai manusia sosial harus mengungkapkan diri kepada orang lain. Apa sih pengungkapan diri itu? Pengungkapan diri itu jenis komunikasi di mana kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita sembunyikan. Dengan cara pernyataan tak disengaja tentang diri kita, gerakan nonverbal yang tidak disadari, serta pengakuan terbuka, semuanya dapat digolongkan ke dalam komunikasi pengungkapan diri. Lalu ada faktor, manfaat, bahaya, pedoman, dan pedoman untuk menanggapinya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri. Ada besar kelompok, perusahaan menyukai, efek diadik, kompetensi, kepribadian, topik, dan jenis kelamin. Lalu manfaat pengungkapan diri itu ada pengetahuan diri, kemampuan mengatasi kesulitan, efisiensi komunikasi, dan kedalaman hubungan. Bahayanya ada penolakan pribadi dan sosial diri kita, kerugian material, dan kesulitan intrapersonal. Jadi ada pedoman untuk meningkatkan pengungkapan diri tersebut agar lebih baik, yaitu harus adanya motivasi pengungkapan diri, harus didorong rasa kepentingan terhadap hubungan, terhadap orang lain terlibat, dan terhadap diri kita sendiri. Lalu harus sesuai dengan lingkungan dan hubungan pembicara dan pendengar. Selanjutnya ada harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan dirinya juga. Selain itu kan pengungkapan diri dilakukan kepada orang lain. Berarti sebagai orang lain tersebut juga ada pedomannya, yaitu seperti memanfaatkan keterampilan mendengarkan yang efektif dan aktif, dukung dan kukuhkan pengungkap, menjaga kerahasiaan, dan yang terakhir, jangan manfaatkan pengungkapan diri orang lain untuk merugikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsita. Oke, ungkapkan diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi. Jadi, apa sih persepsi itu? Persepsi itu adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap Sebentar, Arsita. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebelum Kenapa? ke persepsi, tadi saya belum selesai pengungkapan diri. Persepsi itu sebentar ya. Di pengungkapan diri dulu tadi ya, Arif. Kenapa orang itu harus mengungkapin diri? Biar orang lain kenal dengan diri kita sendiri. Biar kita semakin terbuka, Pak. Daerah terbuka kita semakin besar sehingga komunikasi dapat terjadi lebih baik. Oke, selain itu, kalau dikaitkan dengan 3 diri tadi, self tadi, apa kira-kira? Jadi, misalnya orang udah menggambarkan diri kita sesuatu, pas kita mengungkapkan diri rupanya berbeda dengan apa yang dikatakan dia. Jadi bagaimana kita mengungkapkan diri kita kepada orang lain? Ya, ini artinya untuk menghindari gap antara
menghindari gap antara your perceived self dengan your real self. Gitu tadi ya. Kalau orang bilang kamu sombong itu karena belum kenal, mungkin. Makanya kamu harus mengungkapkan diri kamu dengan berkenalan. Begitu kan? Iya, betul, Pak. Ya, terus pun tendensi kerugian pengungkap diri. Mohon maaf, Pak. Suara Bapak putus-putus di saya. Apa bahayanya mengungkapkan diri itu ketika tadi kamu tahu pengungkapan diri perlu dilakukan? Ada 3 bahayanya, Pak, yaitu penolakan pribadi dan sosial diri kita. Jadi orang-orang itu nggak mau nerima kita pas kita udah mengungkapkan dirinya. Misalnya pas kita udah mengungkapkan diri, orang itu mikirnya kita sombong. Setelah mengungkapkan diri, ternyata jauh lebih sombong lagi. Lalu ada kerugian material dan kesulitan intrapersonal. Ya, oke. Well, silakan terlebih dahulu persepsi Arsita, silakan Arsita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi. Jadi persepsi sendiri artinya adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam pemilihan, penafsiran, penginterpretasian informasi yang diterima oleh alat indera, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang memiliki makna. Next. Kemudian selanjutnya ialah proses persepsi. Jadi, terbentuknya persepsi itu diawali dengan adanya objek yang menimbulkan rangsangan. Kemudian rangsangan tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indera tadi dilanjutkan oleh saraf sensoris ke otak. Kemudian terjadi proses di otak sehingga individu menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu. Kemudian individu menyadari dan memaknai apa yang ia terima tersebut. Next. Selanjutnya, faktor persepsi. Itu ada 2, ada eksternal dan ada internal. Yang pertama, eksternal, ukuran. Jadi, semakin besar suatu hubungan antara objek, maka semakin mudah dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu, sehingga akan membentuk persepsi. Kemudian yang kedua ialah warna. Objek yang lebih berwarna itu lebih menarik perhatian dibandingkan dengan yang warnanya sedikit, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Kemudian ketiga, keunikan. Keunikan sesuatu yang lebih unik pastinya akan lebih menarik perhatian dibandingkan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga pasti persepsinya juga berbeda. Kemudian intensitas. Sesuatu yang lebih sering kita lihat tentunya menimbulkan persepsi yang berbeda dibandingkan dengan sesuatu yang kita lihat itu hanya sekali. Kemudian yang kelima ialah motion atau gerakan. Individu itu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek-objek yang bergerak dibandingkan dengan yang diam. Selanjutnya, faktor internal. Yang pertama ada fisiologi. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, informasi itu masuk melalui alat indera. Kemudian informasi ini akan diproses dan dimaknai. Karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangkap informasi, maka tentu persepsi yang dihasilkan juga pasti akan berbeda-beda. Kemudian, perhatian. Setiap orang memiliki energi yang berbeda-beda untuk dalam memperhatikan dan memfokuskan pada suatu objek, sehingga pasti persepsinya juga berbeda. Kemudian yang ketiga, minat. Setiap orang juga... Oke, Arsita. Ya, Pak. Apa sih
sifat dari persepsi. Ini kalau faktor kita bisa baca. Apa sih jadinya karakteristik persepsi? Kenapa kita harus penting banget tahu persepsi ini? Biar kita Tadi kan kamu bilang bahwa persepsi itu proses. maaf Pak, putus-putus. Pak, Ya, silakan saja Arsita. bisa diulang pertanyaannya Pak? Persepsi begitu. Bisa diulang Pak? Putus-putus. Apa karakteristik dari persepsi? Saya kurang tahu kenapa ini sinyal juga bermasalah ya di sini. Karakteristik persepsi. Kedengaran nggak, Arsita? Ya, karakteristik persepsi ya Pak? Iya. Jadi persepsi itu Iya. interpretasi yang pastinya setiap orang beda-beda. Ya, jadi apa artinya? Bahwa persepsi seseorang itu sangat Iya, Pak. individual begitu ya? Pak. Tergantung dari bagaimana tiap orang memandangnya. Oke. Kemudian mengapa? Kenapa, Pak? Oke, teman-teman bisa, ini kalau Anda bisa lihat, ini kita bicara persepsi ya. Nah, ini ada 4 atau 3 sticknya. Terdengar tidak suara saya, teman-teman? Agak terputus-putus, Pak. Terputus-putus ya. Padahal saya tidak merasa ada gangguan di sini, makanya saya bingung. Ada yang bisa mendengar suara saya dengan jelas nggak? Gitu aja deh. Sekarang jelas. Saat ini jelas, Pak. Sekarang jelas, Pak. Nah, sekarang sudah jelas ya. Oke. Nggak apa-apa ya, ini memang kita biasa mengalah sinyal ini. Oke, ini kan bisa kita lihat ya. If you see from the bottom or from the left, you can see 4 sticks, right? Ada 4 gitu. Tapi kalau kamu lihat dari sebelah kanan, itu ternyata cuma 3. Jadi boleh dong bilang 3 atau 4 begitu ya. Ya, kemudian yang ini, nomor yang kedua, apa yang Anda lihat? Suta ya, suta. Iya, Pak. Saya melihat dua wajah. Berdasarkan persepsi kamu. Saya melihat 2 wajah manusia yang saling berhadapan. Yang sebelah kanan begitu? Iya, Pak. 2 wajah manusia yang saling berhadapan. Oke. Ya, ini triangle. Ya, kalau sebelah kiri kamu bisa lihat segitiganya nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kamu bisa lihat segitiga itu lagi? Kok di sebelah kanan itu sudah tidak bisa lagi. Oke. Baik. Ya, kemudian ini.
itu titik-titiknya nih? Saya lihat awalnya putih, kemudian tiba-tiba banyak titik hitam yang muncul lagi, hilang lagi. Hitam atau putih? Siapa yang bisa bilang ini putih? Grafta mana, Grafta? Hadir, Pak. Ya, Grafta. Suara saya terdengar nggak sih, Grafta? Saya tuh insecure deh nih, suara saya nggak jelas gitu, putus-putus, tapi ada bilang jelas. Tapi saya nggak merasa ada gangguan gitu. Kadang jelas, terkadang putus-putus, Pak. Ya, ini kamu lihatnya putih atau hitam? Ini jelas nggak suara saya? Oh, jelas, Pak. Saya melihat putih, Pak, tapi terkadang saat saya menggelengkan kepala Jelas, atau ya? apa, terlihat ada titik hitam di titik putih itu. Titik putih itu bisa berubah jadi titik hitam gitu. Oke. Kalau yang ini, can you find the mistake, Grafta? Kesalahannya tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ada yang lihat nggak kesalahannya di mana? Apakah huruf apa? Oh, nggak ada. D-nya ada 2. Ada? Siapa yang bisa bilang ada? Saya, Pak. Nah, Grafta lihat nggak? Kalau the mistake is not on the numbers, but on the letters. Can you find the mistake begitu? Double D-nya ya? Nah, kita punya persepsi bisa berbeda. Ganggu sekali dengan sinyal. Nggak apa-apa. Dilanjutkan saja dulu kelompok be very individual. Boleh dong orang tuh punya persepsi berbeda karena berdasarkan masing-masing. Tadi sudah dijelaskan oleh Arsita. Ya, oke. Sekarang silakan disampaikan kembali. Apa? Ada yang Maaf, Pak, putus-putus. Silakan dilanjut. Selanjutnya, faktor internal yang ketiga ialah minat. Jadi, setiap individu itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda akan suatu hal. Arsita, faktornya nggak usah lagi, Arsita. Ini apa yang Selanjutnya saya akan membahas beberapa yang berdampak kepada persepsi kita. Yang pertama itu ada teori kepribadian implisit. Teori ini membuat kita itu memandang kalau karakteristik itu saling berkaitan dengan karakteristik yang lain. Salah satunya adalah efek halo. Efek halo itu membuat kita percaya bahwa seseorang yang memiliki sejumlah kualitas positif akan kita simpulkan bahwa dia punya kualitas positif yang lain. Efek halo itu kebalikannya efek halo. Jadi kalau seseorang punya kualitas negatif, kita akan menyimpulkan kalau dia punya kualitas negatif yang lain. Nah, itu kan menimbulkan beberapa hambatan potensial, yaitu ini membuat kita mempersepsikan kualitas-kualitas dalam diri seseorang itu menurut kita seharusnya dimiliki, tapi ternyata nggak punya dia. Kemudian ada yang kedua adalah mengabaikan kualitas yang tidak sesuai dengan yang menurut kita ada. Yang menurut kita nggak ada maksud saya. Nah, kemudian ada hambatan potensial yang lain, yaitu self-fulfilling prophecies. Self-fulfilling prophecies itu contohnya adalah Pygmalion effect. Jadi, kalau misal kita
yakin tentang sesuatu itu kan. Nah itu tuh bakal terjadi pernyataan. Soalnya kita meramalkan begitu dan bertindak seolah-olah itu benar. Nah contohnya itu saya yakin kalau saya presentasi itu grogi. Nah kemudian apa yang kita lakukan itu berimplikasi kepada apa yang diyakini seseorang kalau kita itu grogi. Nah itu menyebabkan kelakuannya orang lain itu seperti misalnya banyak yang bertanya gitu kan, membuat kita jadi benar-benar grogi gitu loh. Nah itu memberikan keyakinan kita lebih kuat gitu. Kemudian ada aksentuasi perseptual. Aksentuasi perseptual itu membuat kita melihat apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Contohnya kita melihat orang yang kita sukai jadi lebih ganteng atau lebih cantik gitu dan lebih pintar. Kemudian ada juga primasi resensi. Primasi itu artinya kesan pertama memiliki pengaruh lebih kuat. Contohnya kalau kita ke wawancara gitu, kita selalu berpakaian lebih rapi untuk memberi kesan pertama yang baik. Kemudian yang kedua adalah resensi, yaitu kesan terakhir memberikan pengaruh yang lebih kuat. Kemudian yaitu konsistensi. Konsistensi itu membuat kita cenderung untuk menjaga konsistensi atas persepsi kita. Contohnya kita berharap bahwa orang yang kita suka itu punya karakter yang kita suka juga. Dan orang yang kita nggak suka itu tidak memiliki karakter yang kita suka. Kemudian ada stereotype. Stereotype itu kesan melekat pada suatu kelompok sehingga membuat kita mempersepsikan individu dari kelompok tersebut sesuai dengan kesan yang kita yakini. Contohnya kita meyakini kalau orang Batak itu galak, terus orang Jawa itu baik-baik, ramah-ramah. Kemudian orang Papua itu agak primitif. Nah, kemudian ada beberapa tips untuk membuat persepsi lebih akurat, yaitu dengan mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian itu ada beberapa strategi, yaitu strategi pasif, yaitu dengan mengamati orang tersebut, tapi orangnya itu nggak tahu gitu loh. Kita mengamati aja bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada strategi aktif. Kita tanya pada orang lain tentang orang yang sedang kita cari tahu sifatnya itu. Kemudian ada strategi interaktif. Kita tanya langsung kepada orangnya. Kemudian berikut ini pedoman prinsip untuk memberikan persepsi yang akurat. Yang pertama cari petunjuk, yang kedua buat hipotesis, yang ketiga kita mengutamakan suatu petunjuk yang kontradiktif dengan apa yang kita yakini gitu. Yang keempat, jangan menarik kesimpulan. Yang kelima, hindari membaca pikiran orang lain. Yang keenam, jangan samakan orang lain dengan diri kita sendiri. Itu akan menimbulkan suatu bias pada penilaian kita. Yang ketujuh, waspada terhadap bias kita sendiri. Itu akan membuat persepsi kita jadi kurang akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai mendengarkan. Jadi apa sih mendengarkan itu? Jadi mendengarkan itu adalah proses aktif menerima rangsangan suara. Jadi di sini konsep mendengarkan itu berlawanan dengan konsepsi yang populer gitu kan. Biasanya mendengarkan itu adalah kayak proses yang pasif itu. Padahal sebenarnya mendengarkan itu adalah suatu proses yang aktif. Dan mendengarkan itu tidak hanya verbal atau kata, tetapi semua isyarat atau suara yang bisa didengar gitu, contohnya musik, itu juga termasuk mendengarkan. Dan mendengarkan ini merupakan keterampilan yang penting dalam komunikasi. Lalu jenis-jenis mendengarkan. Jadi mendengarkan ini kita bisa bagi jadi 3. Yang pertama adalah mendengarkan untuk kesenangan. Mendengarkan untuk kesenangan ini contohnya seperti kita mendengarkan musik, mendengarkan podcast gitu ya. Nah, yang kedua mendengarkan untuk informasi. Nah, mendengarkan untuk informasi ini adalah kita mendengarkan di mana kita ingin mempelajari hal tertentu gitu. Contohnya kayak kuliah sekarang ini, atau kita nonton video tutorial gitu.
Nah, mendengarkan untuk informasi ini bisa juga berkaitan dengan mendengarkan untuk kesenangan. Contohnya misal kita nonton laptop si Unyil. Nah, di situ kan ada sisi hiburannya, tapi juga ada sisi informasinya yang bisa kita dapat gitu. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan untuk membantu. Nah, mendengarkan untuk membantu ini di mana kita mendengarkan, kita menjadi orang yang peduli gitu. Contohnya misalnya kita mendengarkan teman kita yang sedang curhat gitu. Lalu hambatan dalam mendengarkan. Nah, dalam proses mendengarkan itu seringkali terjadi hambatan. Contohnya yang pertama adalah sibuk dengan diri sendiri. Nah, contohnya ini, contoh mudahnya, misalnya di jam pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, ada suatu tes, yaitu tes membacakan pidato. Nah, karena kita akan maju nanti membaca pidato, jadi pikiran kita tuh udah menghafal pidato, nanti takut salah, jadi sehingga kita nggak memperhatikan teman kita yang lagi pidato gitu. Jadi karena kita sibuk dengan diri sendiri, jadinya kita tidak bisa menangkap informasi yang diberikan oleh teman kita. Yang kedua adalah sibuk dengan masalah eksternal. Nah, itu di mana kita ada masalah, dan masalah itu sebenarnya nggak berkaitan dengan interaksi yang sedang kita lakukan gitu. Contohnya misalnya kita lagi kuliah nih. Nah, habis kuliah tuh ada teman-teman kita yang ngajakin kita futsal. Nah, di saat bersamaan, pacar kita juga ngajak kita nonton ke bioskop. Nah, itu kan membuat kita galau gitu ya. Nah, jadi karena kita galau itu, akhirnya kita tidak bisa menangkap informasi dari dosen yang sedang mengajar misalnya. Nah, yang ketiga adalah mempertajam. Mempertajam ini atau sharpener ya, adalah di mana kita hanya menyoroti hal yang menonjol dari suatu informasi gitu. Contohnya di SMA misalnya di sekolah, guru mengumumkan bahwa besok beliau tidak bisa mengajar. Nah, karena beliau tidak bisa mengajar, maka besok murid-murid wajib mengerjakan LKS misalnya. Nah, karena itu di antara fakta-fakta bahwa besok gurunya nggak hadir, besok harus ngerjain LKS, nah itu bisa aja dari semua fakta-fakta itu kalian hanya ingat bahwa besok jam biologi itu kosong gitu. Nah, itu contohnya. Yang keempat adalah asimilasi. Nah, ini itu adalah kecenderungan untuk merekonstruksi pesan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sikap atau penilaian kita terhadap sesuatu. Contohnya kita bekerja di pabrik gitu ya. Dan kita ini udah punya penilaian bahwa pabrik ini, manajemen ini buruk gitu. Jadi saat ada pengumuman misalnya dari pabrik bahwa besok akan dilakukan perubahan jadwal karyawan. Nah, karena kita udah punya stigma atau udah punya persepsi bahwa manajemen ini manajemen yang buruk gitu. Nah, kita bisa aja memasukkan atau membawa penilaian buruk tadi saat kita meneruskan informasi tadi ke rekan kita. Misalnya, nanti manajemen ini bakal ngacuin jadwal kita nih. Nah, contohnya gitu. Nah, yang kelima, faktor lawan atau kawan. Nah, ini gampang contohnya misalnya kita itu menganggap si B ini orang yang nggak bisa dipercaya, suka bohong gitu. Nah, suatu saat si B ini bercerita ke kita atau cerita apalah gitu, nah itu mungkin kita akan sulit untuk percaya bahwa kebenaran ceritanya gitu. Karena kita udah menganggap bahwa si B ini adalah orangnya suka bohong. Yang terakhir adalah mendengarkan yang diharapkan. Nah, ini contohnya bahwa gini, contohnya misalnya si B ini suka sekali klub Barcelona gitu. Nah, ketika dia membicarakan tentang pertandingan sepak bola, maka secara otomatis kita itu dalam tanda kutip mendengar dia cerita itu ya pasti tentang Barcelona gitu, padahal belum tentu. Nah, gitu. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Siti. Oke, boleh next. Nah, tadi kan kita udah dijelaskan kalau mendengar, tentunya kita harus bisa mendengarkan secara efektif. Jadi mendengarkan secara efektif itu kayak gimana sih? Mendengarkan secara efektif itu tergantung situasi sama kondisi, tapi bisa dikategorikan sebagai berikut. Pertama,
partisipatif, dan pasif. Nah, jadi dalam mendengarkan, kita itu perlu hadir baik secara fisik maupun mental. Posisi tubuh kita juga mempengaruhi informasi yang akan kita dapatkan. Jadi, apabila ingin mendapatkan informasi yang baik tanpa terdistorsi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pastikan posisi tubuh kita dalam posisi yang baik. Selain itu, pasif. Pasif yang maksud di sini yaitu mendengarkan tanpa berbicara, tanpa mengarahkan pembicaraan dengan cara non-verbal. Hal ini merupakan cara ampuh untuk akseptansi atau menerima informasi dari lawan bicara. Selanjutnya, ada mendengarkan secara empatik dan objektif. Pertama, empatik. Apa yang dimaksud seseorang untuk merasakan, melihat dunia dari kacamata. Tapi kita juga tidak boleh menghilangkan fakta yang ada. Jadi harus objektif juga. Misalkan ada teman kita yang Saya doang atau memang suaranya Siti hilang ini, teman-teman? menempatkan diri sebagai orang yang bersangkutan, kita juga harus bersifat objektif. Misalkan ada teman kita yang bercerita, aduh, aku kok kena masalah terus nih, udah nilai jelek, terus dimarahin lah, terus apapun itu. Terus dia ngomong, kok kayaknya semesta benci banget sama aku ya, kayak gitu. Nah, pertama kita harus secara empatik berusaha merasakan apa yang teman kita rasakan. Namun, kita juga tidak boleh menghilangkan fakta yang ada. Misalkan, oh dia nilainya jelek ternyata karena dia memang kurang berusaha. Nah, kita bisa menyemangati agar dia mampu berusaha lebih lagi agar selanjutnya yaitu mendengar. Kita harus menempatkan diri dengan tanpa menilai atau tanpa memberikan judgement tertentu meskipun hal yang disampaikan mungkin bertentangan dengan nilai yang kita yakini. Baru setelah kita menerima informasi tersebut, kita harus menggunakan informasi yang kita miliki, pengetahuan yang kita punya untuk menanggapinya secara kritis, seperti itu. Lalu ada mendengar. Lebih singkat, Siti, waktunya. Baik, Pak. Mendengarkan secara. Oh, saya tanya aja deh. Atau saya tanya aja deh. Dalam ini lebih. Ya, Pak. Ya, silakan. Setelah ini apa? Setelah mendengarkan secara efektif, karena ini harus ada benang merahnya nih. Yang tadi disampaikan Afan, dengan yang disampaikan Siti, dengan yang tadi disampaikan oleh Zaim. Ini teman-teman harus dapat nih garisnya ini apa maksudnya gitu kan? Mohon maaf Pak, tidak terdengar. Sudah ini kita sampai di dangkal atau dalam gitu kan? Halo?
Halo, kelompok penyaji bisa mendengar saya? Halo, kedengaran nggak ini suara saya? Di saya terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Saya dengar. Kelompok penyaji udah deh, slide-nya di ini aja dulu, di close dulu nih. Udah kan? Apalagi? Nah, saya mau tanya tentang, ini kedengaran ya? Mudah-mudahan kedengaran saya sampai nih. Kedengaran suara saya teman-teman? Kedengaran Pak, tapi putus-putus Pak. Pak. Ya, oke, nggak apa-apa karena juga motor juga sedang terganggu ya di Jakarta ini, saya nggak tahu kenapa. Nggak apa-apa, mungkin pelan-pelan aja ya, karena sedikit kita perlu dapat gambaran utama tentang mendengarkan. Lalu apa koneksi mendengarkan dengan komunikasi ini, dengan persepsi tadi, teman? Silakan kelompok penyaji. Kelompok penyaji. Mohon maaf Pak, tadi putus-putus, tapi mungkin saya bisa gambaran menurut saya sendiri. Jadi yang pertama, kita perlu mengetahui diri sendiri supaya kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita perlu mendengarkan dengan baik dan efektif, dan kita perlu memikirkan persepsi kita terhadap, misalnya kita dengan mendengarkan, kita mendengarkan suatu informasi. Nah, dalam informasi tersebut, kita bisa mengungkapkan persepsi kita tentang informasi yang diberikan oleh teman kita misalnya, sehingga kita dapat menyampaikannya kepada teman kita tersebut. Jadi kayak komunikasi intrapersonal ini kita lakukan sebelum kita dapat berkomunikasi dengan orang lain atau secara interpersonal. Mungkin teman-teman saya dapat menambahkan apa yang lebih lengkapnya. Nggak suara saya? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Oke.
coba pakai phone ya, saya mudah-mudahan bisa membantu. Jadi ya teman-teman, intinya adalah bahwa kita itu tadi sudah saya sampaikan ya, kalau yang namanya persepsi seseorang itu bisa beda-beda tentang kita ya. Saya mau tanya dulu ke Ica. Ica, kalau misalnya ke kelas gitu ya, dari plasma gitu, jalan gandengan sama temen kamu yang cewek itu nggak gimana? Biasa aja nggak? Kalau saya mungkin nggak biasa aja. Karena itu gandengan. Biasa aja kan? Kalau cuman bersebelahan mungkin nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau gandengan itu menurut saya sudah lebih hubungan yang lebih intim, ke arah yang hubungan dekat gitulah. Bukan hanya sekedar ketemu di jalan atau gimana. Ya, oke. Azhar. Ya, Pak. Azhar. Iya, Pak. Kalau kamu ngelihat ada cowok sama cowok itu gandengan tangan gitu, menurut kamu gimana? Menurut saya aneh, Pak. Halo, Pak. Gimana? Menurut saya aneh, Pak. Halo, Pak. Iya. Menurut saya aneh, Pak, kalau laki-laki jalan berdua bergandengan, Pak. Ya, aneh. Tapi persepsi orang tuh bisa beda-beda kan ya? Bisa, Pak. Dan ketika dia mengungkapkan dirinya, misalnya kamu kan tadi lihat dua orang yang sedang bergandengan tangan, bagi kamu aneh. Kemudian ketika teman kamu itu mengungkapkan diri bahwa kenapa dia harus bergandengan, karena ternyata kakinya sakit dan dia tidak bisa berjalan sendirian sehingga harus bergandengan tangan. Akhirnya kamu tahu kan setelah pengungkapan. Begitu ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, tetapi ada potensi, teman-teman. Ada potensi ketika pengungkapan diri itu tidak dapat diterima oleh orang lain. Misalnya ketika Suta bilang Siti bahwa dia suka sama Siti, misalnya. Nah, tapi itu memiliki resiko tidak dapat diterima. Diri sesuatu yang diungkapkan, kemudian tidak dapat diterima itu, ya, itu dapat menjadi sebuah permasalahan. Sehingga kuncinya apa, teman-teman? Kuncinya, caranya adalah dengan mendengarkan. Mendengarkan adalah salah satu alternatif komunikasi pribadi di mana kita bisa ketika kita bisa mengantisipasi atau mendapatkan hasil dari sebuah pengungkapan diri. Paham maksudnya? Jadi ketika ada pengungkapan diri tadi, misalnya Suta bilang ke Siti ya bahwa dia suka sama Siti, ya Siti itu boleh dong merespon seperti apapun, tetapi sebelum itu kita perlu untuk mendengarkan terlebih dahulu. Ya, nah konteks mendengarkan yang tadi sudah disampaikan oleh Siti ya, konteks mendengarkan. Perlu nggak sih kita mendengarkan? Apa sih masalah isu dari mendengarkan? Kadang-kala kita tuh mendengarkan hanya untuk menjawab. Iya nggak? Kita nggak mendengarkan orang untuk berusaha empati kepada dia. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, sehingga mendengarkan ini menjadi sangat esensial di dalam komunikasi interpersonal ya, untuk mendapatkan gambaran yang jelas antara gap real self seseorang dengan persepsi seseorang. Jadi ketika sudah mendengarkan, kita jadi dapat tahu gitu. Ya. Ini dapat dipahami bersama ya.
Dapat Ya, dipahami, Pak. Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, oke, baik. Terus begini, saya ingin bilang ke teman-teman semua ya, bahwa tadi sudah kita jelaskan, ada yang bilang nggak bahagia, ada yang bilang bahagia gitu. Yang saya tekankan di dalam materi komunikasi hari ini adalah kita tuh beda-beda. Kita tuh spesial. Anda tuh cantik, Anda tuh ganteng. Anda tuh tidak perlu tidak percaya diri. Ya, sehingga pada pertemuan hari ini kita harus menggarisbawahi satu hal, bahwa nggak apa-apa kok gitu loh, nggak apa-apa kok kita terbatas. Hari ini saja saya sendiri mengalami kendala sinyal yang luar biasa, tapi it doesn't matter ketika Anda tahu Anda memiliki kelemahan, hidup tidak berlangsung seperti yang Anda inginkan. It doesn't mean kalau hidup Anda itu sudah selesai. It doesn't mean all is over. Hanya jika Anda tahu kondisi-kondisi yang di luar yang Anda inginkan. Ya, maksud saya, ya, komunikasikanlah hal-hal itu dengan diri Anda. Ya, bicaralah dengan diri Anda, tataplah diri Anda, berkatalah dengan diri Anda apa tujuan hidup Anda. Ya, saya rasa ini ada di mata kuliah yang lain, ya. Tetapi dari situ baru kita bisa sama-sama mulai berkomunikasi dengan orang lain. Ketika Anda sudah sadar, Anda bisa mengenali, Anda bisa mengungkapkan diri Anda. Ya, oke, baik. Teman-teman, selanjutnya, di pertemuan kedua ini, para dosen akan memberikan Anda review test, ya, yang akan dibagikan pada hari ini, dan penugasannya sampai dengan minggu depan, begitu. Tetapi saya memberikan tugasannya sampai dengan 2 minggu ke depan supaya Anda bisa menghasilkan ataupun hasil yang baik, ya. Jadi tugasnya itu teman-teman. Tugasnya itu adalah Anda akan mengungkapkan diri Anda, ya. Anda akan self di sini. Nah, tugas ini adalah tugas individu, ya. Jadi Anda membuat sebuah video yang pada intinya menceritakan tentang diri Anda. So, nanti saya akan bagikan ini dari 1 sampai 10 Anda jelaskan biodata Anda, sifat Anda, kekurangan, dan beberapa pengungkapan diri Anda, seperti cita-cita, kejadian yang berkesan, kejadian yang menyedihkan, serta satu hal khusus yang ingin Anda ceritakan. Bebas. Ya, hal khusus ini bisa apa saja Anda bisa ceritakan itu. Nah, video ini will take duration maximum 5 minutes dan harus Anda unggah di platform media sosial Anda. Ya, jadi boleh IG story Anda, IG post ya, karena lebih dari 1 menit. Kemudian TikTok media yang bisa Anda gunakan, silakan. YouTube ataupun media lain. Ya. Kemudian beberapa hal yang bisa saya nilai itu adalah bagaimana cara Anda menyampaikan video, kemudian kreativitas, dan semakin jelas deskripsi atau semakin banyak hal yang Anda ungkap, maka semakin baguslah nilai Anda. Di sini. Teman-teman. Bagaimana, Pak? Ya, cukup dipahami ya tugasnya ya. Bisa, Pak. Paham, Pak. Kita hari ini kendalanya cukup banyak ya, nggak apa-apa. Kemudian tadi kelompok penyaji, saya mau tanya. Ini tema kalian apa ya? Kita nggak ada tema yang secara spesifik itu, Pak, karena ini tentang pengungkapan diri dan komunikasi intrapersonal. Kita mikirnya kita memakai pakaian yang kita sukai atau yang menunjukkan diri kita sendiri. Oke, ya. Mungkin buat perbaiki aja ya, karena tadi kelas sebelumnya mereka luar biasa banget. Ada yang temanya itu Among Us, jadi mereka benar-benar dandan seperti imposter ya untuk kelompok
kelompok selanjutnya bisa lebih total untuk itu. Nanti beberapa review terhadap presentasi kalian akan saya sampaikan untuk menjadi bahan. Saya rasa saya cukup akhiri. Kemudian nanti ada sesi pertanyaan, silakan Anda bisa bertanya di grup WhatsApp ya, agar bisa lebih ini. Mudah-mudahan minggu depan lebih bagus dan koneksi kita bisa lebih baik ya teman-teman ya. Saya harap Anda bisa lebih fokus ya, nggak apa-apa kalau misalnya ada kendala, yang penting Anda bisa menunjukkan itu ya. Saya juga sangat mohon maaf ini apabila ada tadi suara yang tidak terdengar atau apa. Ini udah mau habis malah lancar kayaknya ya. Ini udah mau habis malah lancar. Ya apa, itu saja teman-teman ya. Saya akhiri, semoga wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak.